kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita sekalian, sehingga kita tetap memegang iman kita. Remain in the faith. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan kalau sore hari ini kita bisa kembali beribadah di dalam ibadah doa Philadelphia. Pada kesempatan malam hari ini, renungan firman Tuhan saya beri judul Datang kepada Tuhan. Adapun ayat kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-137 ayat yang pertama sampai dengan ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada Bani Edom, yang pada hari pemusnahan Yerusalem mengatakan, runtuhkan, runtuhkan sampai ke dasarnya. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang-orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini lebih dalam lagi, mari kita satukan hati dan kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sore malam hari ini ketika Engkau boleh kembali Tuhan mengundang kami untuk kami masuk ke dalam hadirat-Mu melalui doa. Terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami sadar Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Dan sebentar kalau kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan yang boleh melandasi setiap kehidupan kami, terlebih sebelum kami datang kepada Engkau di dalam doa-doa kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah setiap hal yang sudah hamba-Mu persiapkan ini Tuhan, boleh memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun kami semua berada. Bersyukur buat kasih-Mu, dan kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Mazmur 137 ini tergolong Mazmur ratapan. Dan di dalam Mazmur ini, pemazmur atau penulis di situ menyatakan ratapannya tentang ketidakadilan yang mereka alami, yaitu yang dialami oleh bangsa Israel, yang pada saat itu ada di dalam pembuangan.
Di sini mereka tidak hanya mengalami satu kenyataan bahwa mereka dibuang ke Babel, tetapi mereka juga mendapatkan satu kenyataan yang meremukkan hati, yaitu tentang kehancuran kota Yerusalem. Bahkan lebih parahnya lagi, mereka melihat kenyataan bahwa bait Allah yang terletak di Yerusalem itu juga dihancurkan, dibakar oleh bangsa Babel ini. Dan hal inilah yang melandasi pemazmur di dalam ungkapan hatinya kepada Tuhan yang kita lihat di dalam Mazmur 137 ini. Dan seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Yerusalem ini adalah merupakan satu tempat yang sangat penting bagi bangsa Israel. Karena apa? Di sana ada tempat kediaman Allah, yaitu bait Allah, bait kudus Tuhan. Dan karena itu ketika Yerusalem ini dihancurkan, dan juga waktu bait Allah ini dihancurkan, ada satu duka cita yang mendalam yang ada di dalam hati kehidupan bangsa Israel. Hal itu bisa kita lihat di ayatnya yang kedua, yang mengatakan bahwa mereka menggantungkan kecapi mereka di pohon gandarusa. Ungkapan ini menunjukkan ketika mereka memuliakan nama Tuhan, seringkali mereka juga menyatakan sukacita mereka. Tetapi dengan mengatakan menggantungkan alat musik ini kepada pohon gandarusa itu menunjukkan bahwa sukacita yang mereka miliki ini sudah mulai hilang, sehingga mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk memuji Tuhan. Pujian yang biasanya mereka naikkan itu sekarang menjadi hening. Lagu pujian yang mereka lantunkan untuk Tuhan kini sirna ditelan kenyataan bahwa mereka ada dan hidup di negeri asing yang jauh daripada Tuhan. Dan terlebih daripada itu, mereka saat ini berada di dalam satu duka cita karena apa? Mereka, orang-orang Babel ini meminta bangsa Israel untuk menyanyikan nyanyian untuk Yerusalem. Perlu kita ketahui bahwa nyanyian untuk Yerusalem ini diciptakan untuk dinyanyikan di bait Allah. Dalam artian ketika mereka menyanyi itu berarti mereka menyembah Tuhan, mereka meninggikan nama Tuhan. Namun kenyataan yang terjadi adalah mereka saat ini berada di tempat atau di satu bangsa yang menghancurkan bait Allah dan juga menghancurkan kota Allah. Tapi satu hal Bapak Ibu Saudara-saudari yang perlu kita ketahui bahwa hal ini bukan berarti mereka lalu melupakan Tuhan atau mereka sudah tidak mau memuja nama Tuhan. No, bukan. Karena apa? Di dalam ayat yang ke-5 dan ke-6 disitu dikatakan bahwa mereka mengatakan, aku tidak akan melupakan Yerusalem. Dalam artian mereka tidak akan melupakan tempat kediaman Allah. Mereka tidak akan melupakan bahwa mereka itu memerlukan Allah. Mereka menyatakan mereka akan tetap menyembah Tuhan. Tetapi satu hal yang mereka ungkapkan adalah nyanyian pujian yang mereka nyanyikan untuk Tuhan ini sekali-sekali tidak akan mereka nyanyikan untuk orang lain. Karena bagi mereka pujian mereka hanyalah untuk Tuhan, bukan untuk hal atau ilah-ilah lain. Dan kalau kita lihat, hal ini sudah pasti layaknya sebuah ledekan konyol bagi mereka bangsa Israel untuk menyanyi nyanyian Yerusalem bagi orang Babel. Mereka melihat itu sebagai satu penghinaan dan mereka melihat adanya satu ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka sudah dibuang, sekarang mereka juga dihina-hina, bahkan Allah mereka pun juga, nama Allah mereka pun juga dipertaruhkan namanya. Karena kalau di dalam tradisi waktu itu, ketika satu bangsa mengalahkan bangsa lain, berarti bangsa pemenang itu akan menaruh Allah atau ilah mereka di tempat di kuil atau di tempat pemujaan Allah-Allah mereka. Dalam artian ketika bangsa Babel mengalahkan Yerusalem di sini berarti bait Allah itu untungnya dibakar. Kalau tidak dibakar, di dalam bait Allah misalkan ditaruh di situ ilah-ilah lain atau patung-patung berhala, sudah pasti bangsa Israel akan juga mengalami satu kehancuran hatinya. Karena itu di sini mereka menyatakan kepedihan hatinya kepada Tuhan. Kita mau lihat di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-9, di situ dikatakan
Pemazmur meminta kepada Tuhan untuk mengingat apa yang bangsa-bangsa asing ini kerjakan bagi umat Allah. Mereka mengungkapkan isi hati mereka kepada Tuhan, dan mereka juga tetap menaruh kepercayaan mereka kepada Tuhan. Jadi bisa dikatakan di dalam kepedihan hati ini mereka masih tetap berharap kepada Tuhan. Mereka masih mengharapkan suatu waktu bahwa Tuhan akan membalas kekejian bangsa-bangsa asing ini kepada mereka. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-137 ini? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam Mazmur ini dikatakan bahwa pemazmur merasakan satu ketidakadilan yang dilakukan oleh bangsa asing terhadap mereka. Karena itu di dalam kepedihan hati mereka menyatakan, meluapkan apa yang menjadi isi hatinya kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan menyatakan keadilan bagi umatnya. Dan di tengah penderitaan dan tekanan yang ada ini, mereka mengatakan kepada Tuhan dengan satu kejujuran. Mereka tidak menutup-nutupi, tetapi mereka mengatakan semuanya itu kepada Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita, mungkin di tengah penderitaan atau tekanan hidup yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita untuk kita boleh datang kepada Tuhan, mengungkapkan setiap isi hati kita kepada Tuhan, dan juga tetap menaruh pengharapan kita kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin kita juga sama merasakan seperti apa yang pemazmur ini rasakan. Mungkin kita diperlakukan secara tidak adil. Mungkin kita mengalami tekanan dari luar yang menghimpit kehidupan kita. Atau kita melihat atau kita menemukan bahwa banyak orang mencemooh kehidupan kita. Atau mengatakan hal-hal yang tidak benar tentang kita. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun kita merasakan satu kedukaan yang mendalam karena pahitnya hidup ini, firman Tuhan mengatakan mari tetap datang kepada Tuhan. Seperti pemazmur ini. Sebelum kita datang di hadapan Tuhan, saat ini Tuhan mengingatkan kepada kita untuk kita boleh datang dengan kejujuran dan ketulusan hati kita kepada Tuhan untuk meluapkan setiap isi hati kita. Jangan kita tutup-tutupi. Jangan kita anggap, oh Tuhan sudah tahu jadi aku tidak perlu katakan. Tuhan ingin kejujuran itu muncul dari kehidupan kita. Muncul dari mulut kita. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita datang kepada Tuhan, kita ungkapkan semuanya itu. Tuhan seperti ini yang aku alami. Tuhan seperti ini yang mereka tuduhkan kepadaku. Tuhan seperti ini yang saat ini terjadi dalam kehidupanku. Tetapi orang tidak mau melihat apa yang terjadi. Yang dia mau, yang Tuhan Allah mau saat ini mendengarkan keluh kesah kita. Dengan demikian, ketika kita menyatakan keluh kesah itu, kita juga menyatakan bahwa Tuhan, aku percayakan semua permasalahanku ini kepada Tuhan. Karena aku tidak mampu melakukan semuanya itu sendirian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mau tetap percaya. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang akan menegakkan keadilan bagi kita semua. Dia adalah Allah yang akan menolong kehidupan kita. Maukah kita percaya akan hal itu? Sebelum kita masuk di dalam doa-doa kita, mari kita mau selidiki hati kita. Dan kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau datang kepadamu dengan satu ketulusan hati, dengan satu kejujuran. Aku tidak mau menutup-nutupi semuanya. Tapi aku mau membuka semuanya itu dan mau meletakkan, menaruh semua beban hidup ini di hadapan Tuhan. Sehingga dari situ kita bisa melihat Tuhan Allah bekerja menggantikan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu sore hari ini. Kalau sudah boleh mengingatkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan dengan satu ketulusan hati, dengan satu kejujuran hati Bapa, yang dimana itu adalah bukti penyerahan diri kami kepada Engkau. Tuhan, saat ini apapun yang menjadi permasalahan yang kami hadapi, kami mau Bapa
Layaknya pemazmur ini Tuhan, kami mau datang di hadapan Engkau, kami mau meletakkan seluruh kehidupan kami, sehingga kami boleh melihat Tuhan Allah bekerja dalam kehidupan kami. Tolong kami Bapa untuk kami boleh senantiasa melihat karya-Mu dan melihat pekerjaan tangan-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami Tuhan setiap hari boleh semakin dikuatkan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa, dan kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut adalah pokok doa syafaat yang bisa kita panjatkan pada malam hari ini. Dipersilahkan untuk mencatat atau men-screenshot tayangan ini. Tayangan video ini akan berakhir dan dipersilakan untuk berdoa selama 30 menit ke depan. Sampai bertemu pada ibadah doa Philadelphia mendatang. Selamat malam, Tuhan memberkati.